Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramanda Rama Channel. Selamat berjumpa lagi di channelnya Inspirasi, Motivasi, dan Solusi, penambah wawasan dan pengalaman. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara alami dan terapi untuk mengatasi dan mengobati darah tinggi menggunakan bahan sederhana terdiri dari kangkung, timun, dan jagung. Seperti biasa, saya ingin menegaskan kalau cara pengobatan yang saya jelaskan dalam setiap video di Ramanda Rama Channel sudah melalui penelitian dan pemahaman yang diambil dari pengalaman selama praktek pengobatan alternatif lebih dari 10 tahun. Insya Allah, apa yang saya bahas dan saya berikan dalam video di Ramanda Rama Channel aman dan terbukti efektif untuk mengatasi masalah kesehatan secara alami. Alasan saya ingin berbagi cara mengobati darah tinggi dengan menggunakan 3 bahan sederhana tidak lain untuk mempermudah saudara mendapatkan bahan tersebut, karena dinilai cara ini juga cukup efektif untuk mengobati darah tinggi secara alami. Baiklah, kita langsung saja mulai membahas bagaimana cara mengobati darah tinggi menggunakan 3 bahan tadi. 1. Cara mengatasi dan mengobati darah tinggi dengan menggunakan kangkung. Kangkung adalah salah satu jenis sayuran yang cukup banyak diminati, khususnya di Indonesia, karena rasa dan tekstur yang khas sehingga kangkung ini banyak digemari. Kangkung juga dapat dijadikan salah satu obat herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan. Sesuai pengalaman, selain mengenyangkan, kangkung juga dapat mengobati susah tidur dan menurunkan tekanan darah tinggi. Mungkin banyak yang belum tahu, tetapi kali ini saya ingin menjelaskan dan membuktikan bagaimana cara menurunkan darah tinggi dengan kangkung. Kangkung untuk mengobati darah tinggi ataupun susah tidur yang dibutuhkan kangkung air atau jenis kangkung rambat. Tetapi bukan berarti kangkung cabut atau kangkung Bangkok tidak bisa digunakan. Hanya saja kangkung rambat atau kangkung air lebih efektif dan lebih terasa perubahannya secara singkat. Cara ini sering saya sarankan kepada pasien penderita darah tinggi, dan sudah banyak yang membuktikan khasiat dari kangkung ini untuk mengobati darah tinggi. Tetapi perlu diketahui juga, untuk mengobati darah tinggi dengan menggunakan kangkung tetap ada aturan dan dosis. Karena kangkung juga bisa memicu asam urat jika terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi dan bisa mengakibatkan darah rendah. Cara dan dosis mengobati darah tinggi dengan kangkung. Sediakan dan bersihkan 1 kepal kangkung rambat yang masih cukup muda dan bisa untuk dikonsumsi. Kemudian kangkung dirajang halus. Setelah dirajang, rebus kangkung dengan air 9 gelas atau 1 gayung dan biarkan sampai kira-kira sisa air 7 gelas. Setelah siap, kemudian tiriskan atau pisahkan antara kangkung dan air rebusan tadi. Kangkung yang telah direbus bisa untuk dimakan sebagai sayur. Tidak ada aturan untuk ini karena yang dibutuhkan hanya airnya saja. Air rebusan kangkung kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua atau botol apa saja, yang penting transparan dan tidak berwarna. Kemudian di malam harinya letakkan air dalam botol di luar rumah. Tujuannya agar kena embun sampai pagi. Setelah kena embun 1 malam, pagi harinya air bisa diambil dan siap untuk diminum selama 2 hari. 1 gelas pagi, 1 gelas siang, dan 1 gelas malam. Setelah 2 hari dan air rebusan kangkung itu habis, maka bisa langsung dirasakan perbedaan. Terkadang baru 1 gelas minum saja sudah bisa merasakan perubahan yang cukup besar. Atau bisa cek ke dokter untuk mengetahui tensi darah Anda. Karena biasanya kalau sudah mengkonsumsi air rebusan kangkung tadi, itu bisa dirasakan secara langsung. Badan akan terasa lebih baik, serta gejala dan rasa yang timbul dari darah tinggi sebelumnya akan hilang.
Untuk pencegahan darah tinggi, cukup mengkonsumsi kangkung yang sudah direbus setengah matang sebanyak 2 atau 3 kali seminggu. 2. Mengatasi masalah darah tinggi dengan menggunakan timun. Cara ini cukup mudah dan lebih simpel, hanya memerlukan kukusan saja. Caranya, siapkan beberapa buah timun dalam hitungan ganjil 5 atau 7. Bisa juga 3 buah, sesuai selera saja, tetapi kalau bisa minimal 5 agar lebih efektif. Kemudian kukus timun tersebut selama 15-20 menit atau sampai terlihat matang. Untuk timun kalau bisa dikukus, jangan direbus, karena kalau direbus nanti kadar air bisa berubah sehingga mempengaruhi kualitas kandungan air timun itu sendiri. Setelah dikukus maka tiriskan atau dinginkan timun itu dan biarkan sampai beberapa jam. Ada bagusnya saat mengukus sore hari dan dimakan pagi hari, itu akan lebih cepat reaksi dan lebih efektif lagi untuk mengobati darah tinggi. Bisa dimakan sekaligus atau dijadikan satu hari. Untuk pengobatan, lakukan selama 3 hari berturut-turut. Dan untuk pencegahan cukup 2 kali seminggu atau 3 kali. 3. Cara mengatasi dan mengobati darah tinggi menggunakan jagung. Cara ini cukup simpel juga dan cukup efektif. Hanya terkadang susah mencari bahan di beberapa daerah. Jagung yang kita gunakan untuk mengobati darah tinggi cukup menggunakan rambut atau bulunya saja. Cara ini sebenarnya lebih bagus dan lebih simpel serta lebih cepat reaksi. Caranya, ambil 1 kepal bulu jagung kemudian direbus dengan air 1 gelas. Biarkan beberapa waktu hingga air mendidih. Setelah direbus, kemudian saring airnya dan diminum hangat-hangat atau tunggu sampai dingin. Cara kedua, bisa kita cari rambut atau bulu jagung sebanyak-banyaknya. Kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering, Anda bisa simpan rambut jagung untuk stok di mana Anda merasakan darah tinggi kambuh. Untuk membuat minuman dengan rambut jagung kering, cukup ambil 1 genggam rambut jagung kering, kemudian masukkan ke dalam gelas dan seduh pakai air mendidih. Buat seperti teh, setelah diseduh biarkan 1-2 menit, kemudian siap untuk diminum. Tetapi untuk yang satu ini, mengatasi darah tinggi menggunakan rambut jagung, jangan terlalu sering digunakan. Cukup digunakan untuk mengobati di saat darurat atau di saat kambuh saja. Karena efeknya sangat cepat, hanya hitungan menit setelah minum air rambut jagung, darah bisa turun dan bisa normal kembali. Untuk mencegah, lakukan 1 minggu 1 kali. Dan untuk pengobatan bisa diminum saat kambuh dan sampai dirasa cukup saja. Menurut pengalaman, cara ini bisa menurunkan darah tinggi secara cepat dan bisa mengakibatkan darah rendah jika berlebihan mengkonsumsinya. Jadi ikuti dosis agar hasilnya lebih baik. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini menjadikan suatu solusi, motivasi, dan inspirasi untuk mengatasi masalah kesehatan Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.